Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Musta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-thahirin. Radhiyallahu anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik, warahmatullahi semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah. Amin, amin. Kita lanjutkan kajian kita kitab Takriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Kemarin kita berhenti di mukadimah. Nah, di sini sekarang. Ya. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amin. Mukaddimatun fi madhhabil Syafi'i. Fil madhhabil Syafi'i. Ini adalah pendahuluan pada dalam madhab Syafi'i. Muqaddimatun fil madhhabi syafi'i. Awalan, aqulu awalan muassisul madhab. Yang pertama, yakni muassisul madhab. Nah, siapa itu muassis madhab? Pendiri madhab. Dianya muassis madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iyul Muttalibi. Dianya muassis madhab itu Muhammad. Siapa Muhammad ibnu Idris, putranya Idris, Asy-Syafi'i yang dibangsakan kepada Syafi' Al-Muttalibi. Muttalibi. Muttalibi. Muttalibi bacanya ini ada dhabit. Oh iya. Ya, Muttalibi. Yaltaqi fi nasabihi ma'an Nabi, bertemu oleh beliau dalam nasabnya beliau bersama Nabi sallallahu alaihi Allahumma wasallam. shalli alaihim. Fi jaddihi Abdi Manafin. Nah, pada kakeknya beliau, kakeknya Imam Syafi'i, yakni Abdi Manaf. Abdi Manaf. Wulida bi Ghazzata. Dilahirkan akan beliau di Gaza, di Gaza pada tahun mi'atin wa khamsina. Wulida bi Ghazzata sanata mi'ati wa khamsina, 150 lil hijrati. Wa humila ila Makkah, dan dibawa akan beliau ke Mekah. Siapa yang bawa nggak disebut, dalam cerita lain disebut yang membawa ibu beliau. Lewat yatim ya, salah. Wa talaba al-ilma ala syekhihi al-imami Khalid bin Muslim az-Zanji, dan mencari oleh beliau akan ilmu kepada syekhnya beliau, yakni Imam Khalid bin Muslim az-Zanji. Siapa Imam Muslim ini? Mufti Makkah al-Mukarramah, Mufti Makkah. Wal Fudail bin Iyad, dan mencari ianya beliau akan ilmu kepada gurunya Fudail bin Iyad yang sering dikutip dalam kitab tasawuf, Fudail bin Iyad. Wa Sufyan bin Uyainah, dan kepada Sufyan ibni Uyainah, Faghairihim, dan selain mereka. Ini antara lain pendiri mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita baca satu dalil. Waqad sannafa fi manaqib hadzal imam al-'azim. Dan sungguh telah mengarang dalam menjelaskan kelebihan ini imam yang agung, ta'ifatun, oleh sekelompok minal a'immati, dari para imam. Misal kal Hafidz Ibni Abi Hatim wal Imamil Baihaqi, seperti Imam Baihaqi, wal Imami Fakhriddin Ar-Razi wal Hafidz Ibni Katsir, ulama-ulama hebat semua ya, yang karyanya masih bisa kita baca. Tafsir Ibni Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, ini tafsir Fatihul Ghaib Imam Fakhruddin. Wahadhihi matbu'ah, dan ini semua itu dicetak, ini bisa kita beli sekarang, dicetak. Wa mimma lam yutba, dan di antara kitab-kitab yang belum dicetak akan dia nyama
Itu Kitabul Imamil Aburri atau Aburiyu. Aburiyi ya. Kitabul Imamil Aburiyi. Kitabnya Imam Aburi. Wal Imami Abdul Qahiril Baghdadi dan kitab Imam Abdul Qahir Baghdadi. Wal Khatibil Baghdadi, kitabnya Khatib Baghdadi. Wal Hafidh Ibn al-Muqri, ada Hafidh Ibn al-Muqri. Wal Hafidh Abil Hasan al-Baihaqi al-Ma'rufi, yang dikenal dengan Funduk, Bifunduk. Funduk. Wa ghairuhum wa ghairihim, dan selain mereka. Undur tarjamah al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, lihat olehmu akan biografi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Di mana kita lihat? Di kitab biografi. Wa masadiraha, dan lihat olehmu akan sumbernya. Ini beliau mendapit wa masadirha. Lihat olehmu akan sumbernya biografi. Fi kitab Siyar A'lamin Nubala, dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala Lizahabi. Ini sedikit Ustaz sebagai permukaan, pembulaan. Lanjut Ustaz. Silakan. Summa rohal. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Ustaz, siapa yang mau lanjut? Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. ثم رحل إلى المدينة وعمره 12 سنة وحفظ الموطأ كله في 6 أيام في 9 أيام Ya. مهيئا نفسه لملازمة الإمام مالك، ثم أخذ عن الإمام مالك حتى صار أعلم طلابه، وأخذ عن أهل المدينة ومكة، وتأهل للفتوى وهو في 15 من عمره، مع معرفته بأشعار العرب وعلوم اللغة، حتى إن الأصمعي راوية أشعار العرب استفاد منه وأخذ عنه أشعار قبيلة بني هذيل. Ya. Syukran. Lanjut, Ustaz. Itu dulu. Saya maknain dulu Ustaz. Summa rohala, kemudian berangkat ianya Imam Syafi'i ilal Madinati, ke kota Madinah. Wa umruhu isna asyara sanatan, dan bermula umurnya beliau ketika itu 12. Dadah. Wa hafizal muwatta'a kullahu, dan menghafal oleh beliau akan kitab muwatta'nya Imam Malik kullahu, seluruhnya muwatta' fi 9 ayyamin dalam 9 hari. Insyaallah. Muhayyi'an nafsahu, hal keadaan imam, kita hal kepada fa'il hafizah, hal keadaan imam itu muhayyi'an, yang menyiapkan ia akan dirinya limula zamatil imami Malik, untuk selalu bersama Imam Malik. Summa akhadha anil imami Malikin, kemudian mengambil ilmu Imam Syafi'i dari Imam Malik rahimahumullah, hatta soro, hingga jadi ianya Imam Syafi'i a'lamatul labih, itu yang paling alim dari santri-santrinya Imam Malik. Wa akhadha an ahlil Madinati wa Makkah, dan mengambil ilmu juga oleh Imam Syafi'i dari penduduk Madinah, ahli Madinah yang pintar-pintar, yang alim kan, dan dari ahli Makkah. Wa ta'ahhala lil fatwa, dan sudah menjadi ahli ianya imam lil fatwa, untuk memberikan fatwa. Wa huwa fil khamisata wa huwa fil khamisata asyara min umurih, padahal dianya Imam Syafi'i itu berada dalam ke-15 dari umurnya. Ini dalam kitab Nahu kita baca al-khamisah simadat simpail wadali simpail, ketika digabung dengan asyara biasanya mabniyud juz'aini ya. Nah, dua-dua bagiannya di apa namanya? Dibinakan. Nah, berarti kayak mungkin kali-kali ya salah ketik mungkin lebih dikit. Wa ta'ahala, dan beliau menjadi ahli untuk memberi fatwa, wahwa, padahal beliau itu fil khamisata, pada yang ke-15 min umrihi, dari umur. Ma'a ma'rifatihi bi asy'aril Arab, bersama pengetahuan beliau dengan syair-syair Arab, ulumil lughah, ilmu bahasa Arab.
Hatta innal asmu'iyya, sehingga bahwa sungguh asmu'i, yaitu rawiyata asy'aril Arab. Siapa asmu'i ini? Perawi syair Arab. Itu istafada, mengambil faedah ia minhu, darinya Imam Syafi'i. Wa akhadha anhu, dan mengambil oleh asmu'i darinya Imam Syafi'i asy'ara kabilati Bani Huzail, akan syair-syair bagi kabilah Bani Huzail. Nah, mudah-mudahan maknanya begitu, Ustaz. Kalau yang salah tinggal diluruskan, Ustaz. Aman. Nah, itu. Masya Allah, itulah ulama. Jadi pelajaran di sini antara lain memang untuk mencari ilmu harus bergerak, Ustaz, kan. Namanya juga tolabul ilmi, tolab. Tolab kita, kalau kita lihat kamus pasti mengandung banyak al-juhdu wal ijtihad. Harus sungguh-sungguh, aktif. Nah, mesti harus datang, kita pergi kemana-mana cari. Ya, al-insan apa namanya? La yuladu aliman. Harus jadi ilmu. Nah, itu Ustaz. Lanjut Ustaz, gantian. Bismillah. Nanti siapa? Cuma berapa kita? 7, ada 7. Silakan. Siapa? Summa. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Lanjut. Nggak ada suaranya. Silakan, silakan. Ada yang mau baca? Ya ada suaranya. Nggak, suara yang pecah nggak ada. Baca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut. Halo. Siapa nih Pak Kiai? Siapa aja boleh, silakan. Ustaz juga boleh. Ya. Enggak saya sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal milih saja, bebas Ustaz. Pokoknya selesai satu, nanti lanjut satu. Silakan. Ustaz Isfandi, silakan. Ya Ustaz, silakan Ustaz. Ustaz Isfandi. Halo, Ustaz Isfandi? Gangguan ya? Ustaz, izin Ustaz. Iya, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma rahala rahila Ustaz. Rohala. Tsumma rahala ila al-Yaman wa akhadha an Mutarrif bin Mazin wa Hisham bin Yusuf al-Qadi wa Amrin bin Abi Salamah wa Yahya bin Hassan. Tsumma rahala ila al-Iraq wa akhadha an Waqi' bin Jarrah Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani faqih al-Iraq wa Hamad bin Usamah wa Ayyubi ibn Suwaidi Ramli wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid wa Ismail bin Ulayyah alafa kitabahu al-Hujjah wa jama'a fihi madhhabahu al-qadim wa akhadha 'an al-Imam Syafi'i madhhabahu a'immatun kibarun kal Imami Ahmad wal Imami Abi Thawr ثم توجه إلى مصر وتغير اجتهاده في كثير من المسائل فرجع عن أقواله القديمة وأسس مذهبه الجديد وأمل كتابه وصنف كذلك الرسالة في أصول الفقه وكان بهذه الرسالة مؤسس علم أصول الفقه وفاتح مغالقه مغالقه Mafa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Summa rohala, kemudian berangkat yanya Imam Syafi'i rahimahullah ilal Yaman, ke Yaman, lal Yamani. Wa akhadha, dan mengambil oleh beliau an
Mutarrif bin Madzin, dari Mutarrif bin Madzin, wa Hisham bin Yusuf, dan dari Hisham bin Yusuf Al-Qadhi, wa Amrin ibni Abi Salamah, dan dari Amr bin Abi Salam. Wa Yahya bin Hasan, dan dari Yahya bin Hasan. Summa rohala ila Iraqi, kemudian berangkat ianya beliau ke Irak. Ini Masya Allah merantau terus ya. Bergerak, berjalan, berangkat ianya beliau ke Irak. Wa akhadha, dan beliau mengambil an Waqi' ibnil Jarrah, dari Waqi' ibnil Jarrah. Ini yang sering kita dengar, ini Waqi' ya. Karena banyak kutipan dalam kitab-kitab kan. Beliau mengadu ke Waqi' katanya tentang lemah hafalannya Kau kan. ila wakil. Benar. Nah, yang lain jarang. Sebenarnya semuanya harus kita cari ini, Ustaz, biografinya. Tapi terlalu banyak nih harus dicari. Harus kita baca kitab Tawaqat Syafi'ah. Wa Muhammad bin Al-Hasan Syaibani, dan dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani faqihil Iraq. Nah, itu seorang faqih di Irak. Wa Hammad bin Usamah, dan dari Hammad bin Usamah. Wa Ayyub bin Suwaid Ramli, Ayyub bin Suwaid, Abdul Wahhab bin Abdul Majid, wa Ismail bin Ulayyah. Wa allafa kitabahu, dan menyusun oleh Imam kitabahu akan kitabnya, yakni Al-Hujjah, wa jama'a fihi, dan mengumpulkan oleh beliau dalamnya kitab Al-Hujjah madhabahul qadimah, akan madhabnya yang qadim. Wa akhadha 'anil Imam Syafi'i, dan telah mengambil dari Imam Syafi'i madhabahu, akan madhabnya Imam Immatun kibarun, oleh imam-imam besar. Nah, kal Imami Ahmad, seperti Imam Ahmad. Ya, wafat Imam Ahmad 241. Wal Imami Abu Saur, dan seperti Imam Abu Saur. Summa tawajjaha ila Misra, kemudian berangkat ianya Imam Syafi'i ke Mesir. Fataghayyara ijtihaduhu, dan berubahlah oleh ijtihad beliau fi katsirin minal masaili, dari dalam kebanyakan dari masalah-masalah. Faraja'a an aqwalihil kadimati, maka rujuk beliau dari pendapatnya yang kadim. Karena mazhab disebut zahaba, pergi, ketika pendapatnya ditarik disebut raja'a kan, kembali, enggak jadi pergi, yang itu mazhab kan, pergi secara lughawi. Makanya lawannya ketika beliau rujuk dari pendapat atau menarik pendapatnya disebut raja'a. Rujuk ia an aqwalihil kadimati, dari pendapatnya yang kadim. Wa assasa madhhabahul jadida, dan mendirikan oleh beliau atau memfondasikan oleh beliau akan madhabnya yang baru. Wa amla kitabahul ummah, dan mendiktekan oleh beliau akan kitabnya al-um, maknanya beliau dikte, yang menulis orang lain. Wa sannafa kadzalika ar-risalah, dan mengarang juga oleh beliau seperti demikian. Ini mudah-mudahan seperti demikian, yakni didiktekan juga, bukan nulis sendiri. Mengarang oleh beliau seperti demikian ar-risalah, akan kitab risalah fi usulil fiqh, dalam usul fiqh. Wa kana bihadhihi risalati muasisah, ada ianya imam dengan sebab ini risalah tadi, kitab ar-risalah itu muasisah, jadi pendiri, pengasas ilmi usulil fiqh, bagi ilmu usul fiqh. Wa fatiha maghaliqihi, ada ianya imam dengan sebab ini kitab risalah itu fatihah, yang membuka bagi yang maghlub, maghaliq, bagi yang tergembok, bagi yang terkunci darinya ilmu usul fiqh. Tadinya ilmu usul fiqh mungkin rumit ya, susah ya. Bukan berarti orang lain nggak paham usul, kalau nggak jadi mujtahid kan. Nah, tapi ini beliau lebih mentertibkannya. Satu nih. Nah, ini panjangnya Ustaz. Siapa yang mau baca ini Ustaz? Ta'liqnya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut siapa? Fala yajuzu al-ifta'u bil madhhabil qadimi illa thamaniya asyarata mas'alatan. فيؤمل بها من المذهب القديم فإن كان ما يخالفها في المذهب الجديد، وذلك لقوة الدليل الذي ظهر لمن جاء بعد الإمام الشافعي
وهي عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير. Dengar. Qadri kullataini. Terus lanjut aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yajuzul ifta'u, maka tidak bolehlah oleh memberi fatwa bil madhabil qadimi dengan madhab qadim illa samaniya asyarata, kecuali dalam 18 masalah. 18 masalah. Nah, diambil pendapat qadim. Fayu'amalu biha, maka diamalkan dengannya 18 masalah minal madhabil qadim, dari madhab qadim. Wa in kana ma yukhalifu, sekalipun adalah ma yang menyalahi ianya akannya madhab qadim, itu berada dalam madhab jadid. Nah, artinya ada 18 masalah berbeda ya antara madhab jadid dan qadim. Mestinya kan jadid kita ambil yang baru, yang mutaakhir sebagai nasih ya. Mestinya yang qadim masuk, tapi ini enggak, dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Wa dzalika liquwatid dalil alladzi dhahara liman jaa ba'da al-Imam Syafi'i. Demikian itu karena kuatnya dalil. Dalil yang tampak, yang zahir ianya dalil bagi orang ulama-ulama yang datangnya sudah Imam Syafi'i. Sudah Imam Syafi'i, ada banyak ulama yang mengkaji kembali kan. Sementara Imam Syafi'i menyatakan, idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Nah, kalau hadis sahih itulah madhabku. Makanya para ulama mengambil berdasarkan dalil. Dalil kuat berarti tetap diambil madhab qadim. Wahia, dan dianya 18 masalah itu ada wujubit taba'udi, tidak wajib menjauh anin najasati, dari najis, fil ma'il katsir, pada air yang banyak. Banyak biqadri kullataini, dengan ukuran 2 kullah. Mananya ada kayak dalam sungai gitu kan. Ada najis di situ, jauh dari najis dikit. Nah, bahkan di samping najis kan, kalau memang perkiraannya itu ada 2 kullah. Nah, nggak apa-apa. Wa adamu tanajjusil ma'il jari. Nanti beliau akan bahas semuanya mendetail di depan di babnya masing-masing. Adamu tanajjusil ma'il jari, dan tidak bernajisnya air yang mengalir illa bitaghayyuri, kecuali dengan berubah. Walaupun air mengalir itu sedikit. Wa adamun naqdi bilamsil mahram. Mahrami, dan tidak batal wudu dengan bersentuhan mahram. Nah, berarti pendapat jadid batal. Masya Allah, makin keras berarti pendapat jadid. Tidak batal wudu dengan menyentuh mahram. Wa tahrimu aklil jildil madbughi, dan haram makan daging kulit. Dan haram makan kulit hewan yang madbu, yang disama. Ini maknanya kulit hewan yang boleh dimakan. Ya, lembu mati. Lembu mati, kulitnya najis, disama jadi suci. Apakah sekalian boleh dimakan? Enggak boleh, pendapat qadim. Nah, tapi kalau hewan itu ghairu ma'kul dari awal, kulit harimau najis, kita sama, itu sepakat ya. Enggak ada khilaf qadim dan jadid. Wa taswibu fi adzan subhi, dan taswib pada adzan subuh, membaca as-salatu khairum minan naum. Wa imtidadu waqtil maghribi ila maghribi syafaqi, dan berkelanjutannya waktu maghrib hingga terbenam syafaq, mega. Artinya pendapat jadi kan waktu maghribnya sebentar kalau nggak salah ya. Quran azan di koma, sholat 2 rakaat, 3 rakaat, sholat 5 rakaat. Ini panjang sampai hilang mega merah. Wastihbabu ta'jilil isya'i, dan sunnah menyegerakan isya. Walaupun yakin terjaga di malam hari ya, biasa tahajud. Wa adamu nadbi qiraatis surati fil akhirataini, dan tidak sunnah membaca surah Al-Qur'an dalam 2 rakaat terakhir. Di salat 4 rakaat, salat rubaiyah. Wal jahru bit ta'minil ma'mumi fil jahriyah, dan menjiharkan dengan amin bagi makmum dalam salat jihar. Menjiharkan dengan amin bagi makmum pada salat jihar. Ini sunnah kan? Nah, jadi gimana maksudnya Ustaz? Jihar dengan ta'min. Makmum membaca menjiharkan amin. Salat jihar, ya, salat jihar. Salat jihar kayak salat isya, salat subuh ya, amin dijiharkan. Wa nadbul khatti 'inda 'adami syakhisi, dan sunnahnya menggaris ketika nggak ada syakhis. Syakhis ini sesuatu benda, sutrah.
Ketika kita sholat, dalam kajian sholat nanti di depan, ya cari tembok kan, nggak ada tembok, ya pakai tongkat lah kan, nggak ada apa-apa benda, minimal di garis. Nadbul khati itu maksudnya sunnah menggaris ketika nggak ada benda apapun. Wajawaduk tidak ilmun faridi fi asna'i sholati. Dan boleh mengikutinya si munfarid pada pertengahan sholat. Sedang-sedang kita sholat, depan kita datang seseorang, berdirilah. Kita niatlah jadi makmumnya. Kan? Boleh. Masya Allah. Gara-gara mati lampu nih. Diwajar. Banyak WA belum dibalas. Udah sana. Wa karahiyatu taklimi al-dhafiril mayyiti. Dan makruh menggunting kuku-kuku mayat. Nah, orang udah meninggal udah biarin. Wa adamu i'tibaril hauli fir rikadi, dan tidak memperhatikan haul pada rikas, harta temuan nih. Setiap ditemukan ya langsung zakatnya. Wa jawazu siyamil wali 'anil maitil ladzi 'alaihi saumun. Dan boleh puasanya wali terhadap mayat yang alaihi di atasnya mayat itu ada puasa kan? Orang lain nih wali mengkata puasa mayit. Pendapat kadim boleh, pendapat jadi nggak boleh. Jawazu istirati tahallul bil marad. Itu boleh mensyaratkan tahallul haji, umrah dengan sebab sakit. Wa ijbaru syariki 'alal imarah, dan memaksakan kongsi, apa namanya? Syarik, teman, syuraka dalam bab syirkah ini dibahas. Ijbaru syarik bisa memaksa teman kongsi 'alal imarah atas membangun sesuatu. Nah. Wa ja'alus sidaqi fi yadi zauji madmunan, dan menjadikan mahar dalam tangan suami akan sebagai madmunan, sesuatu yang ditangguh. Nanti ada pembahasan dalam bab sadak mahar. Mahar itu baru istikrar ya, ketika sudah terjadi dukhul kan, atau mati salah satu, atau mati suami gitu. Habis nikah mati, tak madmun. Atau dukhul, kalau belum terjadi keduanya, belum istikrar, maknanya habis nikah cerai langsung kan? Itu bisa gugur separuh nanti mahar. Menjadikan sidak, nanti kita bahas ini pas ketemu nanti. Di sini memang kita susah nih dikit ya. Menjadikan mahar dalam tangan suami akan sebagai yang dijaminkan, ditanggung. Wujubil haddi biwaktil mamlukatil mahram. Dan wajib hukum dengan sebab mengwatak budak yang mahram. Nah, orang gitu. Sudah 18 masalah. Sekarang kita lanjutkan. Ada yang mau baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik, nah, kita lanjutkan lagi. Nah, wa yu'tabarul Imam Syafi'i mujaddidal mi'ati saniyati, dan dianggap akan Imam Asy-Syafi'i akan sebagai pembaharu bagi tahun yang ratusan yang kedua, bagi abad kedua, yakni Karnesani abad kedua. Kan dalam hadis Nabi katanya setiap 100 tahun kan ada mujaddid kan. Nah, ini para ulama menyatakan walaupun ada khilaf gitu. Itu kan butuh pengakuan semuanya kan. Cuma ada yang menganggap, walaupun di sini beliau nggak bilang siapa Mansur kan, baru. Imam Syafi'i dianggap sebagai mujaddid abad kedua. Kenapa? Alasannya beliau, Habib Zaini memberikan alasan li'annahu jama'a baina ulumil hadis, karena beliau mengumpulkan di antara ilmu-ilmu hadis wa ahli ra'i, dan antara ahli ra'i, ahli logika. Ya. Wa arsa qawaida ilmi usulil fiqh, dan beliau telah membangun akan kaedah-kaedah bagi ilmu usul fiqh. Nah, ini salah satu alasannya di segi keilmuan katanya lengkap, memiliki ilmu hadis, juga tetap pakai akal yang kuat, juga telah membangun dasar-dasar ilmu usul fiqh. Idhafatan. Ya.
Ditambah lagi ila tila'ihil wasi'i, kepada wawasannya atau pengetahuannya yang luas, alal hadisi wa riwayatihi wa rijali, terhadap hadis, perawi-perawinya hadis, riwayat-riwayatnya hadis, wa rijalihi, dan tokoh-tokohnya hadis, rijal. Wal Qur'ani wa ulumihi, pengetahuannya yang luas terhadap Quran dan ilmu-ilmunya Quran. Wa tarikhi, terhadap sejarah. Wa syairi syair, wal adabi adab, wal lughati, dan bahasa. Wa wara'ihi, dan waraknya beliau, wa taqwahu, takwanya, zuhdihi, zuhudnya, fid dunya. Nah, jadi sehingga pantas katanya dianggap sebagai mujaddid. Wa tufiya, dan diwafatkan beliau rahimahullahu ta'ala bil Qahirati, di Kahirah, sanata mi'atain wa arba'ah, pada tahun 204 lil Hijriah. Masya Allah. Lahir 100 berapa tadi? 50. 54 tahun. Masya Allah Ustaz. 54 tahun. Luar biasa. Pada qala anhul Imam Ahmadu, sungguh telah berkata tentangnya Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Kanal Imam Syafi'i kasyamsi lid dunya. Adalah Imam Syafi'i itu umpama matahari bagi dunia. Wa kal afiyati fil badan, dan seperti kesehatan bagi badan. Masya Allah, matahari nggak ada pengganti. Seperti kesehatan bagi badan. Fahal taro liha zaini min khalafin. Maka apakah engkau melihat bagi dua ini, matahari dan kesehatan, min khalafin, dari pengganti, au anhuma min iwadin, engkau melihat untuk keduanya dari yang bisa ditukar, diiwad, diganti juga. Wa qala rahimahullah, berkata oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kanal fikhu kuflan, adalah dulu adalah fikih itu gembok, itu terkunci, ala ahlihi, terhadap ahlinya fikih, hatta fatahahullahu bisyafi'i, hingga membuka akannya fikih oleh Allah dengan Imam Syafi'i. Faqala fihi al-imamu Abu Zur'ah, berkata padanya Imam Syafi'i oleh Imamu Abu Zur'ata, Imam Abu Zur'ah, apa katanya? Ma'a'lamu ahadan a'zama, tidaklah aku mengetahui akan seseorang yang lebih besar. Minnah, kita artikan jasa boleh ya. Nah, tidak aku ketahui akan seseorang yang lebih besar nisbah jasa, tamnya, ala ahli islami, terhadap orang Islam, minas Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Rahimahumullahu ta'ala jami'an wa radhi anhum. Semoga merahmati akan mereka semua oleh Allah Ta'ala, dan ridha Allah untuk mereka semua. Nah, itu sepintas tentang muassis mazhab Syafi'i. Masya Allah Ustaz. Kan nggak enak juga di dalam lompat Ustaz kan? Ini penting nih kan. Sanian a'immatul mazhab. Yang kedua, yakni imam-imam mazhab. Wa min ahammi ruwatil mazhabil qadim, dan sebahagian dari yang paling pentingnya perawi-perawi mazhab qadim, itu Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad. Pertama Imam Ahmad Ibnu Hambal. Tadi lahir tahun 164 Hijriah, wafat tahun 241. Wa Abu Saur, ya, Abu Saur Ibrahim bin Khalid bin Abil Yaman Al-Kalbi Al-Baghdadi, lahir 170 Hijriah, wafat 240. Wa Za'farani, Syekh Za'farani, Abu Isa Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Az-Za'faranil Baghdadi juga. Ini apa namanya? Perawi-perawi mazhab kadim, ya, ketika di Baghdad berarti. Makanya Syekh Za'farani ini wafat di Baghdad tahun 260 Hijriah. Jadi nanti memang harus baca kitab Tabaqatus Syafi'iyah berdasarkan tahun, abad kedua ulama, abad ketiga, dan seterusnya. Wal Karabisi, ya, wal Karabisiyu, dan Syekh Karabisi, Abu Ali Al-Husain bin Ali bin Yazid Al-Karabisi. Wa min talamidil imami, dan sebahagian dari murid-murid Imam Syafi'i, alladzina naqalu anhu, murid yang menukil oleh mereka darinya Imam Syafi'i, mazhabahul jadidah, akan mazhabnya imam yang baru, itu Al-Muzani, Syekh Muzani, wal Buaitiyu, Syekh Buaiti, ini semuanya lengkap ya kan, nama lengkapnya enggak disebut. War Rabi'ul Muradiyu, dan Syekh Rabi' Al-Muradi. Wa Harmalatu, dan Syekh Harmalah. Wa Rabi'ul Jiziyu, Rabi' Al-Jizi.
wa Yunus bin Abdil A'la, Yunus bin Abdil A'la. Wa yusammihi syaikhuhu, dan menamakan akannya Yunus. Syaikhu oleh gurunya. Siapa gurunya? Al-Imam Syafi'i. Yani Imam Syafi'i rawiyatul madhab. Perawi madhab. Rawiyatul madhab. Perawi madhab. Walaupun laki-laki pakai ta kan. Bukan ta ta'anas ini. Ta taukid. Nah, kayak ta yang ada di Allamah. Fakulluhum tuwuffu fil qarni salis. Seluruh mereka di atas itu diwafatkan mereka pada abad yang ketiga. Ya. Ini perawi mazhab apa namanya, mazhab kadim ya. Mazhab kadim dan jadid udah digabung tadi. Summa jaa ba'da haula'i ajyalun wa tabaqatun katsiratun minal ulama. Kemudian datang sesudah mereka oleh generasi-generasi. Wa tabaqatun, dan tawakat yang banyak minal ulama, tingkatan-tingkatan yang banyak dari para ulama yang menyebarkan mazhab Imam Syafi'i. Min abradihim, di antara yang paling munculnya mereka, yakni Al-Imamu Ibnu Suraijin. Ya, Imam Ibnu Suraij. Wal kafalul kabiru syasiyu. Kafal kabir, ada kafal sagir nanti. Wa Abu Hamidil Isfarainiyu. Abu Hamid al-Isfaraini. Wal istakhariyu. Syekh Istakhari. Wal Maruziyu. Syekh Maruzi ya. Kan Marwazi, Maruzi. Wa Ibnu Abi Hurairah, dan Ibnu Abi Hurairah. Wa Ibnul Qasi, Ibnu Qas fil qarni rabi. Semuanya ada di abad keempat. Ini kalau kita rajin buka kitab tabakat nih, dapat semua tahun lahirnya. Summal Muradiyu, Summal Mawardiyu. Kemudian Syekh Mawardi. Ya, sekarang kita apa namanya? Ahkam Sultaniyah. Kemudian Abu Ishaq Asy-Syairaziyu. Abu Ishaq Asy-Syairazi, mudah-mudahan pengarang kitab itu yang disyarah oleh Imam Nawawi ya. Apa namanya? Asal dari Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Abu Muhammadinil Juwainiyu. Abu Muhammad Al-Juwaini, bapak Imam Haramain ya. Wa bunuhu Imamul Haramaini, dan anaknya beliau yakni Imamul Haramain. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi. Wal Bandaniji, dan Syekh Bandaniji. Wal Mahamiliyu. Wal Kafalus Saghirul Maruziyu, Syekh Kafal Sarir Al-Maruzi. Atau ada juga yang membaca Marwaz. Wal Qadhi Husainon, dan Qadhi Husain. Wal Furaniyu, dan Syekh Furani. Wal Mas'udi, dan Syekh Mas'udi. Ya. Wa Ibnu Sabbaq, dan Ibnu Sabbaq. Wal Mutawaliyu, dan Syekh Mutawali. Fil Qarn al-Khamis, semuanya di abad kelima. Ini ke sini udah mulai nama-nama yang sering kita dengar. Sumal Ghazaliyu Hujjatul Islami, kemudian Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, wa Syasiyu, Syekh Syasi, wal Baghawiyu, wal Imraniyu fil Qarni Sadis, di abad ke-6. Summa Ibnu Salah, wal Quzwainiyu, Syekh Quzwaini, wal Izz bin Abdissalam, Sultanul Auliya, Sultanil Ulama ya. Wal Imamanil Kabirani, dan dua imam yang besar keduanya, yakni An-Nawawiyu war Rafi'iyyu. Imam Nawawi wa Rafi'i yang dikenal dengan Syekhul Mazhab. Dua syekh mazhab, kayak disebut Syekhani dalam fikih, inilah Syekh Nawawi dan Syekh Rafi'i. Wa Ibnul Farkahi, Ibnul Farkah, wa Ibnu Daqiqil Aidi, Ibnu Daqiq ini anak tepung. Fil Qarni Sabi', semuanya pada abad yang ke-7. Summa Ibnu Rif'ati, dan Ibnu Rif'ah. Wattaqiyyu Subqiyyu, Syekh Taqiyyu As-Subqi. Wal Qamuliyyu, Syekh Qamuli. Wal Asnawiyyu, wal Azra'iyyu, wal Bulqiniyyu, Syekh Bulqini. Wa Ibnul Mulaqqani. Wa Dzarkashiyyu, Syekh Dzarkashi. Wa Ibnun Naqibi. Wa Syaraful Baridhiyyu. Wal Muhibbut Tabariyyu fil Qarni Tsamini, di abad ke-8.
Nah, ini beliau baca semua sampai abad kita kayaknya. Summal waliyul iraqi wali al-Iraq wa taqiyul hisniyu. Taqiyul hisniyu. Pengarang kitab Kifayatul Ahyar. Sebagian kita ingat ya. Wa Syihab ibnu Raslan dan Syihab ibnu Raslan. Nah, ini udah dekat nih Sahibu Safwati Dzubat. Nah, pemilik Safwati Dzubat nih yang sering dikutip dalam kitab ini nanti. Wa ibnu Qadhi Syuhbata dan Ibnu Qadhi Syuhbah. Wa ibnul Muzajjadi Al-Muzajjad wa Damiriyu, Syekh Damiri wal Jalalul Mahalliyu. Nah, ini kita udah baca kitab beliau kan. Kanzul Gharibin. Tafsir Jalalain. Wal Aqfahasiyu wa Ibnul Muqri. Ibnul Muqri'i wa Abdullah Ibnu Abdurrahmani Bafadal. Ghairuhum fil qarni tasi'i dan selain mereka dalam abad ke-9. Summal Imamul Jalalu As-Suyutiyu. Ya Jalal, enggak nama Jalaluddin. Jalaluddin As-Suyutiyu maksudnya. Kemudian Syekhul Islami Zakaria Al-Ansari. Wal Khatib Syirbiniyu. Khatib Syirbini wa Syihabur Ramliyu wa ibnuhu dan anaknya Syihab Ramli yakni Asy-Syamsu. Nah, Syamsuddin. Wa ibnu Hajarin Al-Haitamiyu. Hajar Abdullah bin Umar Bamakhromata. Abdullah ibnu Umar Bamakhromata. Wa ibnu Qasimil Abbadiyu. Wa Baqusyairun. Ya, Baqusyair. Wa ibnu Ziyadin fil qarnil ashiri di abad ke-10. Wal Burhanul Birmawiyu. Syekh Burhan Birmawi. Penghasiah Fathul Qarib juga kan yang sering dikutip oleh Syekh Bajuri dalam hasiahnya. Wa Aliyu Syabra Malisiyu war Rasyidiyu wa ghairuhum fil qarnil hadiya asyar. Nah, abad ke-11 ini udah dekat ke sini nih. Wa Muhammad bin Sulaiman al-Kurdiyu. Syekh Sulaiman Kurdi. Nah, Faqihul Hijazi, seorang fakih Hijaz. Sulaimanul Jamalu. Syekh Sulaiman Al-Jamal yang dikenal dengan hasyiah jamalnya terhadap Jalalain. Wa ghairuhum dan selain mereka fil qarni tsaniya asyara pada abad ke-12. Ah, ini udah sering nih namanya. Coba wal Bajuriyu Syekh Bajuri, Syarkawiyu Syekh Syarkawi yang punya hasyiah tahrir. Wal Bujairimiyu wa Abdullah bin Husainin Balfaqihun gitu aja. Abdullah ibnu Husainin Balfaqih. Ini saya nggak paham nih kenapa pakai gabungan ini gabungan kayaknya. Balfaqih apa asalnya Ustaz? Ya, pakai baba ini kalau dari Yaman biasanya begitu. Ba fadal, ba makhromah, ba kasir tadi kan. Balfaqih, ba alwi ya. Bani mungkin ya. Nah, Balfaqih tapi kita cari dulu nanti. Dulu udah pernah cari lupa lagi. Balfaqih mungkin singkatan dari Bani sebenarnya. Nah, kayak ba alwi kan, Bani Alawi dan seterusnya. Wa Abdullah ibnu Ahmad Basudan, ba juga. Dan Abdullah ibnu Ahmad Basudan. Wa Sa'id ibnu Muhammadin Ba'ashan atau Ba'ishan. Wa Abdurrahman ibnu Sulaiman ibn al-Ahdal. Wa Aliyu Basabrin. Wa Aliyun. Wa Aliyu Basabrina. Wa ghairuhum fil qarni salisa asyara. Nah, biasanya ulama dari Yaman pakai batu. Wa Sayyidu Alawi bin Ahmad as-Saqqafu. Dan Sayyid Alami bin Ahmad as-Saqqafu. Ahmad bin Zaini Dahlan. Nah, Ahmad bin Zaini Dahlan. Atau Dahlani ini kelihatannya. Ahmad bin Zaini Dahlan. Kalau As-Saqqaf memang marga kan. Naik kepada Alawi. Wa Sayyidu Alawi bin Ahmad As-Saqqafu. Wa Ahmad bin Zaini Dahlani. Wa Bakri Syata. Syahyana. Wa Abdurrahmani Al-Masyhur.
Abdurrahmanil Masyhur, memang namanya begitu. Abdurrahmanil Masyhur. Masyhuru. Wa Abu Bakrin ibnu Abdurrahman ibni Syihab. Wa Abu Bakrin ibni Ahmad al-Khatib. Wa Abdullahi Bajammah. Bajammah. Ini banyak banget bahasa. Bajammah. Bajammah. Abdullahi bin Umar Syatiri. Eh, pengarang Nailur Roja ya, kalau nggak salah. Nah, kemudian wa Ahmad bin Umar Syatiri. Wa Abdurrahman ibnu Abdullah As-Saqqaf. Wa Muhammad bin Hadi As-Saqqaf. Wa Muhammad bin Salim ibnu Hafidin. Wa ghairuhum fi karnir rabi' asyara. Baik, 14 sudah sekarang ini ya. Sekarang. Eh, sekarang. Sekarang abad ke-14 menuju 15. Wa ghairuhum mimman abda'a wa zahara wa allafa fil qurunil mutaakhirah, dan selain mereka dari orang-orang ulama-ulama abda'a yang telah hebat ya, wa zahara muncul ya, tampak ya, wa allafa telah mengarang ya, fil qurunil mutaakhirah di abad-abad terakhir ini. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga ridha oleh Allah untuk mereka semuanya. Ya. Wa rijalul madhhabi umuman aktsaru min an tahsiyahumul awraq. Dan bermula rijal mazhab, tokoh-tokoh ulama-ulama yang ada dalam mazhab nisbah umum, secara umum, itu aksaru, lebih banyak dari bahwa bisa menghitung akan mereka oleh lembaran-lembaran. Nggak bisa ditulis nih, banyak banget. Sehingga para ulama menulis kitab-kitab tabakat. Nah, wa yakfi fi dzalika kitabu al-imami Subki, dan memadai pada demikian untuk menjelaskan ulama-ulama, khususnya ulama mazhab Syafi'i, memadai pada demikian Kitabul Imam As-Subki, oleh kitab Imam As-Subki. Apa nama kitabnya? Tabaqatus Syafi'iyyatil Kubra. Fi asyrati mujalladat, dalam 10 jilid. Alladhi yubayyinu mada kasrati ulama'il madhhabi wa madal khidmati tammati allati hadha biha madhhabuna. Nah, kitab yang alladzina, kepada kitab yang yubayinu, yang menjelaskan niatnya kitab mada kasrati, akan betapa banyak, mada jarak, kita artikan gimana secara lugawi ya, betapa biasa kita artikan, yang menjelaskan ya betapa banyak ulama-ulama mazhab dan betapa pelayanan yang sempurna, allati, pelayanan yang hadha, yang beruntung dengannya khidmah, yang beruntung dengannya pelayanan oleh mazhab kita, mimbai nisa iril mazahib, di antara semua mazhab-mazhab yang lain. Hatta tama ilahi, hingga menisbatkan diri kepadanya mazhab Syafi'i, a'immatu jami'il fununi, oleh imam-imam dari semua fan. Artinya banyak kan, ulama ahli hadis, ahli lughah, ahli nahwu, semuanya banyak yang mengikut mazhab Syafi'i. Dan dalam segi akidah banyak yang Asy'ari kan, seperti kita bahas kemarin. Kalau anti Asy'ari susah, harus hindari kitabnya, susah. Nggak ada matan kitab. Di antara semua mazhab-mazhab hatan tama, hingga menisbahkan diri kepadanya ini mazhab, a'immatu, oleh imam-imam jami'il funun, dari semua bidang fan, wa a'midatuha, menisbahkan diri kepadanya mazhab Syafi'i oleh a'midah, tiang, tokoh. Jamak dari iman, oleh tokoh-tokohnya semua fan. Nah, ini beliau sudah mulai membaca lagi nih, mendiktikan lagi semuanya, nggak apa-apa, kita baca cepat nih. Ya cepat dapat ke isinya. Faminal usuliyin, sebahagian dari ulama usul yang bermazhab Syafi'i itu Al-Juwainiyu, Syekh Juwaini. Siapa beliau? Sahibul Burhani, pemilik kitab Burhan. Wal Ghazaliyu, dan Imam Ghazali. Sahibul Mustasfa, pemilik kitab As-Mustasfa. Usul fiqh nih. Kita usul fiqh kan. War-Razi, dan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Sahibul Mahsuli, pemilik kitab Mahsul fil usul juga. Wattajus Subkiyu, Syekh Tajus Subki, dengan kitabnya yang terkenal. Sahibu Jam'il Jawame', itu pemilik kitab Jam'il Jawame' yang kata beliau kumpulkan dari 100 kitab. Wal Baydawiyu, dan Syekh Baydawi, sahibu Minhajil Usul,
Nah, itu pemilik kitab Minhajul Usul ini semuanya usul fiqh ini, makanya kuat katanya mazhab Syafi'i ya. Sesudah Imam Syafi'i mengarang kitab usul fiqh Ar-Risalah, ulama sesudahnya juga Masya Allah. Nah, wa ghairuhum dan selain mereka. Wa kutubuhum hadhihi hiya min a'dhami kutubil usuli 'alal itlaq. Dan bermula kitab-kitab mereka di sini, Burhan, Mustasfa, Mahsul, bermula kitab-kitab mereka hadhihi yang ini itu hiya. Dianya kitab min a'dhami itu bagian, sebagian dari yang paling besar kitab-kitab usul secara umum. Nah, kitab usul yang dikaji oleh semua ya. Yang anti, Masya Allah. Tadi saya mau wa minal hufadil muhaddisin al-immatu Daruqutniyyu. Dan sebagian para hufad hadis, sebagian para hufad al-muhaddisin dari kalangan para muhaddisin itu a'immah. Jangan ini. Oh ini jangan al-immatu al-immati ya. Sebagian para hufad al-muhaddisin, hufad yang ahli hadis, al-immati yang merupakan para imam itu Daruqutniyyu. Syekh Daruqutni. Ini Syekh Daruqutni bermazhab Syafi'i. Wa Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibbana dan Ibnu Hibban, wa Abu Nuaimin, Abu Nuaim, Beliatul Aulia, wa Ibnul Munzir dan Ibnu Munzir. Ini semua punya kitab hadis kan? Sering kita dirujuk ke kitab-kitab ini. Wal Khattabiyu, Syekh Khattabi, wal Khatibul Baghdadiyu, wal Hafidul Baihaqiyyu, sahibus Sunan, pemilik kitab Sunan. Zainul Iraqi dan Syekh Zainul Iraqi sahibul Alfiyati fil hadis, pemilik kitab Alfiyah dalam hadis. Wal Haythami, Syekh Haythami ini sahibu Majma'iz Zawaid, pemilik kitab Majma'iz Zawaid. Wa Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibnu Hajar al-Asqalani sahibu Fathil Bari fi syarhi Sahih Bukhari. Wa ghairuhum dan selain mereka ini para hufaz bermadzhab Syafi'i. Itu para hufan. Kita udah mau jadi mujtahid Ustaz kan. Itu susah juga, repot juga Ustaz. Udah satu hadis udah jadi mujtahid. Ini yang langsung. Gimana? Aman. Wa minal muwarikhin dan di antara para ahli sejarah yang bermazhab Syafi'i itu Ibnu Asakir. Itu Ibnu Asakir sahibu Tarikh Dimashq. Pemilik kitab Tarikh Dimashq, Tarikh Damsyik. Waz-Zahabi. Nah, Waz-Zahabi benar enggak? Az-Zahabi bermazhab Syafi'i ya? Bukan bermazhab Hambali beliau Saya kira beliau bermazhab Hambali. Waz-Zahabi dan Syekh Az-Zahabi sahibu Siyar A'lamin Nubala. Itu pemilik kitab Siyar A'laman Nubala. Masya Allah, katanya di sini beliau bermazhab Syafi'i. Wasafadi dan Syekh As-Safadi sahibul Wafi. Nah, kitab Al-Wafil Wafian. Wa Ibnu Katsirin dan Ibnu Katsir sahibul Bidayati wan Nihayah. Pemilik kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kitab biografi. Wa Ibnul Atsiri dan Ibnu Atsir sahibul Kamil, Al-Kamil fit Tarikh ini nama kitabnya. Nah, Al-Atsir Ibnu Atsir sahibul Kamil, pemilik kitab Al-Kamil wa ghairuhum dan selain mereka. Wa minal mutakallimin al-Halimiyu dan sebahagian dari mutakallim, ulama-ulama kalam itu Halimiyu, Syekh Halimi. Sahibu Syu'abil Iman. Nah, sahibu Syu'abil Iman, pemilik kitab Syu'abil Iman. Gurunya Syekh Baihaqi kalau nggak salah ini Syekh Halimi. Wa Abdul Qahiril Baghdadiyu, Abdul Qahir, wal Fakhrur Razi dan Syekh Fakhrur Razi sahibul Matalibil Aliyah, pemilik kitab Matalibil Aliyah fil ilmil ilahi, pada ilmu ketuhanan. Wal Adudul Ijiyu, Syekh Adudul Iji, wal Amidiyu, wal Alaul Bajiyu, wal Asfahaniyu, wat Taftazaniyu, wa ghairuhum dan selain mereka. Ini nama-nama yang sering dikutip dalam pembahasan ilmu tauhid kan, karena mereka memang takalimin. Wa minal mufassirin, di antara mufassir yang bermadzhab Syafi'i itu Mawardiyu, Syekh Mawardi sahibut tafsir. Wal Khazinu, Syekh Khazin. Wal Baghawiyu, Syekh Baghawi sahibu Ma'alimit Tanzil, pemilik kitab tafsir Ma'alimit Tanzil. Wa ghairuhum dan selain mereka. Ini beliau singkat-singkat saja sebagai informasi.
Wa minal qurra'i, dan sebahagian dari ahli qiraah itu Al-Ja'bariyu, Syekh Ja'bari, wa Ibnul Jazariyu sahibun nasyar, pemilik kitab nasyar tentang qiraah. Wa Syihabul Kastalaniyu, Syihab Al-Kastalaniyu. Wa minal lugawiyin, di antara lugawiyin, ahli bahasa wan nuhati, di antara ulama nahwu itu Abu Hayyanil Andalusiyu. Abu Hayyan. Beliau juga punya tafsir kan, namanya Tafsir Al-Muhit. Wa Ibnu Malikin, dan Ibnu Malik sahibul Alfiyah. Pemilik kitab Alfiyah yang dibaca tadi malam. Wa Ibnu Aqilin, Ibnu Aqil pensyarah Alfiyah. Wa Ibnu Hisyamin, dan Ibnu Hisyam Al-Ansari ya. Wal Fairuzabadi, wal Fairuzu Abadi sahibul qamus. Pemilik kamus wa ghairuhum, dan selain mereka. Wa min a'immati sufiyatil arifin, dan sebahagian dari imam-imam sufi yang arif billah itu Al-Kusyairiyu, Syekh Kusyairi sahibur risalatil Kusyairiyah, itu pemilik kitab Risalah Kusyairiyah. Nih, Risalah Kusyairiyah ini yang paling keren syarahnya, syarah Syekh Zakaria Al-Ansari. Wal Imamul Ghazali, dan Imam Ghazali, wal Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, ini saya banyak istifadah dari kitab beliau, Imam Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad. Wa adadun kabirun minal a'immati wal ulama'il musyarikin, dan sejumlah yang banyak dari imam-imam, dari ulama-ulama musyarikin yang ikut serta fi syatta asnafil ulumi, dalam berbagai macam bidang ilmu wal ma'arifi, dan pengetahuan. Baru selesai tentang muassis mazhab. Apa namanya? Perawi-perawi mazhab. Gimana Ustaz? Kalau enggak Ustaz, ada kegiatan? Apa pada santai semuanya? Ya. Santai terus, alhamdulillah ini bisa ikut terus, masya Allah. Siap. Masya Allah. Sambil ngopi, jangan lupa ngopi ya. Kemudian salisan yang ketiga, mujazun an tarikhil madhabi. Ini ringkasan dari sejarah madhab. Sejarah madhab secara ringkas. Yatalakhasu tarikul madhabi fi khamsi marahilah. Berkesimpulanlah, apa kalau kita artikan bahasa Indonesia? Kesimpulan ya. Berkesimpulanlah oleh sejarah madhab dalam 5 periode. Khamsi marahilah, 5 periode itu sampai sekarang. Al-marhalatul ula, adapun marhalah yang pertama, periode yang pertama itu taksisu ya, dibangun, tidak pendasaran ya, memfondasikan mazhab. Ya, artinya ini dilakukan oleh imamnya, ke Imam Syafi'i. Entah biwafatil Imam Syafi'i, dan berakhir ianya marhalatul ula ini. Periode pertama telah berakhir ia biwafatil Imam Syafi'i, dengan wafatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa taraka lana kitabahul ummah, dan beliau telah meninggalkan untuk kita akan kitabnya al-umm wa ghairahu, dan lainnya kitab Nah itu. Karena imam nggak boleh banyak-banyak, asalkan kayak raja kan, nggak boleh ada 2 raja dalam satu kerajaan. Imam juga 1. Kemudian al-marhalatu tsaniyatu, periode yang kedua, marhalatun nakli, periode penukilan nih. Jadi murid-murid Imam Syafi'i menukil dari beliau. Faqama fiha talamiduhu ashabuhu, dan berdiri melaksanakan padanya marhalah yang kedua, talamidu oleh murid-muridnya Imam, ashabuhu, dan teman-temannya Imam, binasril madhabi, dengan menyebarkan madhabnya Imam. Wa min asyari kutubihim, dan sebahagian dari yang paling terkenal kitab-kitabnya mereka para murid, para ashab itu Mukhtasaru Imamil Muzaniyu, Mukhtasar Imam Muzani. Kemudian al-marhatu salisatu, marhalah yang ketiga, marhalatu tadwini furu'il madhabi. Itu periode penyusunan furu'-furu' madhab. Sudah mulai ulama menyusun ya, menulis banyak kitab. Marhalah tadwin, penyusunan furu'-furu' madhab. Watawassu'u, atau watawassu'i, marhalah memperluas dalam masalah-masalahnya mazhab yang enggak dibahas oleh imam, udah mulai dikaji oleh orang-orang sesudahnya. Wa tatamassalu fi dhuhuri tariqataini, dan tampak ya marhalah ketiga ini tampil ya dalam
zahirnya dua tarikat, ya, dua jalur periwayatan mazhab dari imam. Yang pertama tariqatul Iraqiyin, jalur ulama-ulama Irak. Wa ala ra'siha, di atas tokohnya, pokoknya itu Syekhu Abu Hamidin Al-Isfarainiyu. Nah, wa tabi'ahu, dan mengikuti akannya Abu Hamid oleh Al-Mawardiyu, wa Abu Tayyib At-Tabariyu, dan oleh Abu Tayyib, wal Bandanijiyu, wal Mahamiliyu, wa Sulaimur Raziyu, wa ghairuhum. Nah, ini semuanya perawi madhab dari jalur Iraqi. Kemudian tariqatul Khurasaniyin, jalur Khurasan. Kalau Khurasan sekarang di mana Ustaz? Khurasan. Kalau Irak kan masih Irak dulu kan? Kalau Irak masih Irak. Khurasan apa? Nah, saya nggak tahu Khurasan. Sekarang masuk wilayah mana Khurasan? Wilayah Khurasan klasik sekarang tersebar di beberapa negara. Iran, Timur Iran, Provinsi Khorasan Razavi. Afghanistan Afghanistan, Barat, ya, Afghanistan, Turkmenistan. Turkmenistan, Banyak kan? Uzbekistan. Jadi udah terpecah-pecah. Dulu Khorasan satu. Jadi susah sekarang Ustaz nama kitab zaman dulu kan. Naisabur, Marwah, Hirah, Balkhan, nama-nama dulu. Sekarang ternyata bukan di satu negara. Nah, dan jalur Khurasani, orang-orang Khurasani. Wa ala rasya, dan di atas tokohnya itu Kafal Sagir Abu Bakar Al-Maruziyu. Wa tabi'ahu, dan mengikuti akannya Kafal Sagir oleh Abu Muhammadin Al-Juwainiyu, dan oleh Furaniyu, wal Qadi Husainon, Qadi Husain, wa Abu Aliyin As-Sinjiyu, dan Mas'udiyu, Syekh Mas'udi, wa ghairuhum, dan selain mereka. Nah, ini kata Imam Nawawi. Qala Imam Nawawi fi muqaddimati majmu'ah. Berkata Imam Nawawi dalam muqaddimah majmu' beliau, apa katanya? Tariqatul Iraqiyin, jalur Iraqiyin fi nakli nususi Syafi'i, dalam menukilkan nas-nas Imam Syafi'i, wa qawaidi madhhabih, dalam menukilkan kaedah-kaedah mazhabnya Syafi'i, wa wujuhi mutaqaddimi ashabih, dan dari menakal pendapat-pendapat pendahulu dari sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i, atakan, lebih teliti, wa asbat, ya. Nah, lebih teliti, lebih, ya, lebih sebut, apa bahasa Indonesia, lebih sebut, lebih asbat itu terbukti, atkan teliti, kan, lebih teliti, lebih hati-hati. Min naklil khurasiniyin, dari nukilan jalur khurasiniyin pada kebiasaan. Jadi lebih lebih hati-hati. Wa tariqatul khurasaniyyin, adapun jalur khurasaniyin itu ahsanu tasarrufan, lebih bagus dalam aksinya, maknanya mereka lebih rapi dalam membuat bab-babnya segala macam. Watafri'an, lebih bagus dalam segi mentafri', ya, menjelaskan hukum-hukumnya, watartiban ghaliban, dan dalam menertibkan mazhab secara umum. Pembahasan judul bab ini kemungkinan dalam kitab lah. Tapi belakangan kitab semuanya udah sama ini. Pasti dari awal fiqhul ibadah, tertib, hampir sama semuanya lah. Ada sebahagian kitab yang takdim terakhir di bab udhiyah misalkan ada. Ada yang membahasnya sudah membahas bab haji, ada yang membahas udhiyah jauh di atas bab jinayat, ya. Yang lain rata-rata babnya sama. Nggak tahu ini kitab sekarang jalur apa. Apa jalur Khurasan, apa jalur Iraki. Mungkin di depan coba kita lihat. Marhalatul Rabi'ah, adapun marhalah yang keempat, marhalatul tahrir. Ini periode penguraian nih. Udah dijelaskan panjang lebar, udah banyak takdir, ya. Nah. Wakanan ala yadai syaikhail mazhab, dan ada ianya marhalah yang keempat itu di atas dua tangan dari dua syekh mazhab, yakni Ar-Rafi'i wan Nawawi. Syekh Rafi'i dan Syekh Nawawi fi kutubihim allati, dalam kitab keduanya, kitab ya, fi kutubihima, dalam kitab-kitab keduanya, allati, kitab yang, min ahammiha, sebahagian dari yang paling pentingnya kitab itu Al-Muharraru, kitab Muharrar, wa syarhu, wa syarhul kabiru, dan kitab syarah kabir, wa syarhus saghiru, dan syarah saghir, kilahuma alal wajid, yang bermula tiap-tiap keduanya, syarah kabir, syarah saghir, itu di atas wajid lil Ghazali, milik Imam Ghazali.
Maknanya al-wajiz, kita Imam Ghazali kan, disyarah oleh Syekh Rafi'i. Ada dua syarah, syarah kabir, syarah sagir. Wasalah satuhuma li Rafi'i, dan bermula ketiganya itu milik Imam Rafi'i. Ketiganya syarah kabir, syarah sagir, dan muharrar. Ini milik Imam Rafi'i. Wal minhaju, dan di antara kita yang paling penting tadi minhaju wal majmu'u syarhu muhadzabi Syairazi. Kitab al-majmu' yaitu syarah muhadzabnya Syekh Syairazi. Wa raudatut talibin, raudatut talibin. Salah satu halin Nawawi, bermula ketiganya milik Imam Nawawi, minhaj. Ringkasan muharrar dan majmu', nggak lengkap juga kita majmu' ditambah oleh ulama lain, nggak sempat lengkap. Kemudian raudatut talibin. Haitsu qama, bagaimana keduanya dianggap sebagai pentahrir mazhab. Haitsu sekira-kira qama melaksanakan oleh keduanya bitahriri masailil mazhabi, menguraikan semua permasalahan mazhab wa adillatihi, dan dalil-dalilnya mazhab. Wa tarjihi baina riwayatil mazhabi wa aqwalih, dan mentarjih, menguatkan antara riwayat mazhab dan pendapat-pendapatnya mazhab. Makanya kata para ulama kan, kita membaca kitab-kitab ulama ini, jangan membaca kitab ulama sebelumnya. Kita nggak tahu pendapat yang dipilih yang mana. Kita baca kitab-kitab ulama sesudah Imam Nawawi. Bahkan bila ikhtilah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kita pilih Imam Nawawi kan, nanti ada aturannya. Siapa yang harus didahulukan. Kemudian marhalatul khamisatu, periode yang kelima, yang terakhir. Marhalatul istiqrar, itu periode ketetapan ini. Udah permanen lah ceritanya kan. Tinggal kasus-kasus baru yang belum ada. Itu tugas ulama baru berarti. Watatamasalu, dan menjelma ia. Tampil ianya periode yang kelima ini fi juhudil faqihaini, pada kerja keras dua faqih al-azimaini, yang agung keduanya. Siapa keduanya? Ibni Hajar al-Haytami. Ibni Hajar al-Haytami fi kitabih Tuhfatil Muhtaj, dalam kitab beliau Tuhfatil Muhtaj bi syarhil minhaj. Ibnu Hajar. Wa Syamsi Ramli, dan saingan beliau ini. Syamsi Ramli fi kitabih, dalam kitabnya beliau Nihayatil Muhtaji ila syarhil minhaj. Haitsu, sekira-kira qoma melaksanakan oleh keduanya bitahriri ma, menguraikan apa-apa lam yatakallam fi, yang belum berbicara padanya masyayikhani, oleh dua syekh. Hal-hal yang belum dibahas oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i dibahas oleh dua syekh ini. Kira-kira melaksanakan keduanya bitahriri ma, menguraikan apa saja lam yatakallam, yang belum berbicara padanya ma, oleh dua syekh. Apa ma itu? Min aqwalil madhab, dari pendapat-pendapat madhab, wa riwayati, dan riwayat-riwayatnya. Waqama, dan bangunlah keduanya bistidrak ma, dengan menistidrak ma. Menistidrak, mana menistidrak, kayak saya nggak menyetujui seperti pendapat sebelumnya. Istidrak kayak mengecualikan. Menistidrak ma, sesuatu yang masih tersisa ya, min furu'il mazhab, dari furu'-furu' mazhab. Wa tatabu'il masaili fi syattal abwab, dan dari memeriksa masalah-masalah. Tatabu'i, memeriksa, meneliti masalah-masalah fi syattal abwab, dalam berbagai macam bab fikih. Makanya banyak takdir banget dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Semuanya dibahas. Yang belum terjadi pun banyak takdirnya ya. Walam makan al-madhabu qattam tahqiquh, dan manakala adalah mazhab itu sudah sempurnalah oleh pentahqiqnya mazhab. Pentahqiqannya ala yadain Nawawi wa Rafi'i, di atas dua tangan Nawawi Rafi'i. Wastaqarat baqiyatu mabahisi, dan telah tetaplah oleh sisa dari kajian-kajiannya mazhab. Ala yadai, di atas dua tangan Ibni Hajari wa Ramli. Faqadir tadul ulama mutaakhirun, maka sungguh relalah oleh ulama mutaakhir kutubahum, akan kitab-kitab mereka fil fatwa, dalam memberi fatwa. Jadi ulama belakangan tinggal baca kitab-kitab ini. Ya. Kecuali kasus-kasus baru yang nggak ada. Itu tugas ulama sekarang berarti. Jadi fikih memang nggak pernah berakhir ya. Selalu ada kasus baru. Kasus-kasus yang sudah ada biasanya ulama mengambil dari kitab ulama. Iya. Famattafaqa alaihi syekhani, maka berulama hukum-hukum ittafaqa, yang sepakat di atasnya oleh syekhani, oleh dua syekhnya Nawawi dan Rafi'i, fahwal mu'tamadu, maka dia itulah yang dipegang. Yang paling kuat pertama yang sepakat Syekh Nawawi dan Rafi'i. Wa in ikhtalafa, jika berselisih keduanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, quddiman Nawawi, nisya didahulukan oleh
didahulukan akan Imam Nawawi. Didahulukan Imam Nawawi. Kalau berselisih antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Cuma Imam Nawawi kan banyak kitabnya ini. Kitab mana yang kita dahulukan? Ada ta'liq. Kita baca nih dikit. Bahwa, oh bukan. Ini dua. Wal muqaddam dan bermula yang didahulukan min kutubin Nawawi dari kitab Imam Nawawi itu at-tahqiqu pertama. At-tahqiqu kitab tahqiq, fal majmu'u kemudian majmu', fat tanqihu kemudian tangkih, faraudatu kemudian raudah. Fal minhaju baru minhaj, fa fatawihi kemudian baru fatwanya Imam Nawawi. Fa syarhu Muslim kemudian syarah Muslim, fa tasihu tambih kemudian tasih tambih, wa nukatuhu dan nukatnya Imam Nawawi. Nah, itu. Wa tajudul fatwa bi kulli qaulin minhuma dan bolehlah oleh berfatwa dengan pendapat tiap-tiap dari keduanya. Nah, ternyata kita memilih pendapat Imam Rafi'i pun boleh. Bolehlah oleh berfatwa dengan pendapat tiap-tiap dari keduanya Imam Syafi'i, Imam Rafi'i. Wa mattafaqa alaihi Ibnu Hajar dan berulama yang sepakat di atasnya oleh Ibnu Hajar dan Ramliyu minal masail allati dari masalah-masalah yang lam yabhasha yang tidak membahasakannya masalah man qablahum oleh orang-orang sebelum keduanya bahwa mu'tamadu itulah yang menjadi pegangan. Sepakat Ibnu Hajar, Syekh Ramli. Kalau khilaf bagaimana? Sama aja. Fa ini ikhtalafa jikalau berselisih keduanya Ibnu Hajar dan Syekh Ramli, fa ahlul Hijazi wa Hadramauta yuqaddimuna Ibnu Hajarin. Maka orang-orang Hijaz dan Hadramaut mereka mendahulukan akan Ibnu Hajar. Mereka lebih memilih pendapat Ibnu Hajar. Wa ahlus Syami adapun penduduk Syam, wa Misra penduduk Mesir yuqaddimuna Ramliya mereka mendahulukan akan Syekh Ramli. Ini tiga ini kan. Beliau menyatakan kenapa orang Hijaz, orang Hadramaut mendahulukan Ibnu Hajar. Katanya lihatnya dari asbabin karena banyak sebab. Minha, di antaranya sebab itu kuwatu mudrikih. Kuat orang yang mengidraknya, kuatnya Ibnu Hajar ya. Mudrik orangnya ya. Watisa'uhu fi ilmil hadis, luasnya Ibnu Hajar dalam ilmu hadis. Kama yu'khadhu mim mu'allafati sebagaimana dipahami dari karangan-karangannya Ibnu Hajar. Wal muqaddamu min kutubi dan yang didahulukan dari kitabnya Ibnu Hajar itu At-Tuhfah pertama, summa Fathul Jawa, summa Al-Imdad, summa Al-Minhajul Qawim, summa Syarhul Ubab, summa Fatawihi. Wa fi dzalika qala ba'dhum dan pada demikian berkatalah sebagian ulama. Apa kata sebagian ulama? Nah, ini kan kita syair nanti. Dikit lagi Ustaz. Ya, insyaallah. Mana ini? Wa amma baqiyatu ashabit ta'alif adapun ketinggalan pemilik-pemilik karangan allati yaksurun naqlu anha. Nah, adapun ketinggalan pemilik-pemilik karangan yang yaksurun naqlu banyaklah oleh nukilan darinya ashabut ta'alif. Fayajuzul amalu bikullin minha maka bolehlah oleh beramal dengan tiap-tiap darinya ashab. Jadi tadi kan misalkan kita baca kita Imam Nawawi segala macam beliau kan banyak mengutip juga dari ulama-ulama sebelumnya, ada ulama-ulama lain yang mengarang kitab sudah Imam Nawawi juga banyak mengutip ulama sebelumnya. Nah, ternyata semua pendapat boleh diamalkan dalam kitab. Adapun ketinggalan pemilik karangan-karangan yang banyaklah oleh nukilan darinya baqiyah. Maka bolehlah oleh beramal dengan tiap-tiap darinya baqiyati ashab. Wal ifta'u bolehlah oleh memberi fatwa. Semua boleh. Tapi biasanya yang kita dengar enggak boleh, di sini boleh. Illa mattufiqa ala annahu ghalatun aw sahun aw dhaifun. Kecuali ada pendapat-pendapat utufika yang disepakati kepada bahwa sungguhnya itu ghaltun, itu kesalahan ya. Disepakati ini kesalahan kan semua orang ada kesalahannya, ada zillahnya, ada keplesetnya kan. Ada sahwunnya, ada lupanya, atau dhaifun atau lemah. Kalau yang disepakati lemahnya enggak boleh. Wala ya'rifu dzalika illa man akhadha an syuyukhi hadzal fanni dan tidak mengetahui akan demikian. Demikian matufika tadi yang disepakati atas salahnya, lupanya, lemahnya. Enggak ada yang tahu illa man akhadha kecuali orang yang mengambil langsung an syuyukhi hadzal fanni dari masyaikh ini fata. Kita cari kan kiai besar yang benar-benar menguasai fikih. Kita lebih ke belajar membaca ya Ustaz. Wasya'a gimana? Dikit lagi. Ya, nanti kita bahas. Wasya'a tarjihu maqal Ibnu Hajar telah masyhurlah menyebarlah oleh menguatkan pendapat Ibnu Hajar fi Yamanen di Yaman
Wa fil Hijazi, dan di Hijaz, fashtahara, maka terkenal ia. Ibnu Hajar. Wa fi ikhtilafi kutubihi, dan bukan. Ya. Dan dalam wa fi ikhtilafi kutubihi, dan dalam perbedaan persisian kitab-kitabnya Ibnu Hajar dalam kuat, Firruji dalam kuat itu al-akhdhu. Dia mengambil bit tufadi dengan tufah, summal fathi, kemudian fathil jawad tadi kan. Wa asluhu, kemudian asalnya fathul jawad. La syarhuhul ubaba. Tidak syarahnya fathul jawab. Apa syarahnya? Itu al-ubab. Kenapa? Idrama fil jam'a wal i'aba. Karena berharap ia pemilik ubab, dalamnya kita ubab akal jam'a. Mana jam'a mengumpulkan semua pendapat. Kadang sebagiannya enggak ditarji. Jadi kita enggak boleh. Kayak ulama hadis kan, sebagian ulama hadis itu tugasnya mengumpulkan hadis. Nah, masalah sahih tidak sahihnya urusan orang sesudahnya, tinggal memilih sendiri. Ada juga ulama yang bukan keinginannya hanya mengumpulkan saja, langsung mensahihkan ya, kayak saya Bukhari, saya Muslim bisa. Nah, tidak syarahnya Fathul Jawad, yaitu Al-Ubab. Kenapa? Karena berharap ianya pemilik kitab Ubab, dalamnya kitab Ubab Al-Jam'ah, akan mengumpulkan saja dari berbagai macam pendapat wal ihaba, dan mengaibkannya, dianggap cacat kalau mengarang mengumpulkan banyak hal tanpa menyaring. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke Ustaz semua, Ustaz. Gimana Ustaz? Masya Allah. Begitulah Ustaz ini mukadimahnya. Panjang Ustaz mukadimah ini. I'ab ini mudah-mudahan ataf pada ubab ya. Bukan syarahnya, yaitu ubab dan i'ab ya. Bukan mengaibkan, tapi nama kita. Gak adil Ustaz, gak enak nanti sama Musannya. Musannya masih hidup soalnya kita ini Ustaz. Berapa halaman itu, Ustaz? Gimana? Masih hidup orang itu. Masih Syekh Habib Zain, apa namanya? Nama beliau? Lupa lagi. Muhammad Hasan. Nah itu. Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Ini sampai yang berapa tuh, Ustaz? Berapa gimana? Jilidnya? Enggak, yang tadi kan ada komison, ada yang Rabi'an, yang mana tadi? Habis, sudah selesai tadi. Oh, udah selesai. Ya. Nah, tadi udah Sanian tadi Imatul Mazhab udah, terus Salisan apa tadi? Salisan Mujazun ya, ringkasan antara Tarikh Mazhab, kemudian perjalanan belajar. Ustaz, ini udah memang ini harus berhenti. Baru mulai. Ustaz ya, untuk hari ini kita cukup.